Hai bro, sehat? Semoga sehat selalu ya. Sudah dengar apa belum? Ada berita terbaru, berita politik terhangat yang menghebohkan Republik ini. Ya, berita politik soal baliho berukuran besar dan bergambar Anas Urbaningrum di jalan menuju Cikeas. Ya, baliho ini terpasang menjelang bebasnya Anas Urbaningrum dari penjara Sukamiskin karena kasus korupsi proyek Hambalang. Kasus yang menjerat Anas Urbaningrum ini sendiri disebut-sebut sebagai kasus mega proyek pada era Pak SBY. Karena dalam kasus ini melibatkan banyak pejabat negara maupun para petinggi Partai Demokrat. Ada Angelia Sondah yang saat itu menjabat sebagai DPR RI, ada Menpora, ada juga Nazarudin, termasuk Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum ini disebut-sebut sebagai tumbal Partai Demokrat. Tumbal dari keluarga Cikeas. Nah, ini ada yang menarik nih, ketika Anas Urbaningrum akan bebas pada April 2023 yang akan datang. Beredar berita bahwa ia sudah disiapkan karpet merah oleh salah satu partai politik, yaitu partai baru yang pada 2022 yang lalu lolos sebagai salah satu peserta pemilu di 2024, yaitu Partai Kebangkitan Nasional. Partai PKN ini sendiri didirikan oleh salah seorang mantan petinggi Partai Demokrat, yaitu Gede Pasek Suardika. Ya, dulu kawan Anas Urbaningrum sih, waktu sama-sama masih ikut Pak SBY di Partai Demokrat. Dan masuknya Anas Urbaningrum di Partai Kebangkitan Nasional ini juga berpotensi akan mengobrak-abrik suara Partai Demokrat pada pemilu 2024 yang akan datang. Ya masuk akal sih, karena memang Anas Urbaningrum ini dulu pernah menjadi ketua umum Partai Demokrat. Itu yang pertama. Yang kedua, Gede Pasek ini juga mantan orang Partai Demokrat yang juga memiliki pengaruh cukup besar, sehingga tidak menutup kemungkinan jika Anas Urbaningrum benar akan masuk di Partai Kebangkitan Nasional, suara Partai Demokrat dipastikan bisa terkoyak-koyak. Ini juga dikomentari oleh salah seorang penggiat media sosial, yaitu Eko Kun tadi, yang intinya bebasnya Anas Urbaningrum ini bisa menimbulkan angin buruk di keluarga Cikeas, terutama Partai Demokrat. Karena ya itu tadi, Anas Urbaningrum ini disebut-sebut sebagai tumbal dalam kasus mega proyek Hambalang itu, yang sampai saat ini ya proyek ini mangkrak dan menjadi apa ya orang menyebutnya itu, Candi Hambalang. Selain ramai pemberitaan baik media mainstream maupun media sosial soal akan ditariknya Anas Urbaningrum ini di Partai Kebangkitan Nasional, saya juga mendapat bocoran dari salah seorang yang mengaku sebagai orang dalam di Partai Kebangkitan Nasional itu. Ia juga mengatakan bahwa Anas Urbaningrum akan difasilitasi oleh partai dan akan diberikan posisi paling strategis di partai itu. Wah, ini Partai Demokrat sepertinya ketar-ketir juga nih ya.